And then Alina, I think we could start sharing. Hola Marina, buenos días, good morning to everyone who's joining. Selamat You pagi can kepada semua yang sudah access your bergabung. Anda bisa interpretation channels mengakses here while we channel wait. untuk We're gonna terjemahan start sampai in kita a menunggu. minute. Kita akan We mulai have beberapa menit ke interpretation depan. in Portuguese, Ada Spanish, terjemahan bahasa untuk Portugis, Indonesia. bahasa Indonesia, Solicitar India, canal de interpretación en la parte de abajo Spanyol. donde está el globo. Le dan ahí y ahí pueden seleccionar español o lo que fuera, el idioma que necesiten, portugués, bahasa, hindi. Ada Portugis, De bahasa esa forma van a poder Indonesia, escuchar la Hindi. interpretación durante toda la Cuando entramos te decía ceremonia. que en español. Usa en español. Lo ven, Fabiana. It's at the bottom. At the bottom, you see Tulisannya ada di interpretation. bawah, ada If you follow interpretation. the Kalau Anda instruction bisa here on mengikuti screen, you'll be instruksi able yang ada to di layar, connect. Anda bisa terhubung. And good morning to everybody else Selamat pagi who's joining kepada us. I don't semua see yang everyone on bergabung. screen. I don't see all Saya the tidak melihat faces, Anda but I see semua many of you wajah-wajahnya. Saya are banyak melihat connecting right now. So dari Anda saat welcome. ini terkoneksi. Selamat datang Congratulations. Today semuanya. is your day. Selamat. Hari ini So adalah we're going to hari untuk celebrate Anda. together, and Kita akan the merayakan ceremony will start bersama-sama in just a dan kita akan few segera seconds now. mulai dalam beberapa detik ke depan. Alina, feel free to switch to the Alina, sharing silakan screen. We're live. share Okay, screen. wonderful. Kita Thank you, sudah Daniel. live. So Terima Alina, kasih feel free to Daniel. share the screen Alina, so we get bebas untuk started. berbagi layar. Thank you. Terima kasih. Okay. No, no podemos conectarnos, hay algo que no va. En audio. Ahora. I cannot hear the sound though. Saya tidak Alina. mendengar suaranya, Alina. Ok. Vamos de nuevo acá a conectarnos para obtener español. Alina, I cannot hear the sound. Guys, can you hear the sound? Apakah No, semua bisa Alina, I mendengar think you suaranya? have to click the. Tolong diklik. You have to click something Anda before you harus share your mengklik screen. sesuatu sebelum Once sharing you click screen. share screen, you Kalau have to sudah share click screen, Anda audio, harus enable klik audio, or audio something dan like that. menyalakan audio, semacam itu. Let me see. Coba, Okay, saya see. akan coba. Oke, saya lihat. Okay, let me try now. Saya akan coba sekarang. Try. Let's start it from the beginning. Mari kita mulai saja dari awal. Alina, Okay, let's see. mari kita lihat. Yeah. Now, yes, wonderful. Thank you. Enjoy, everyone. Selamat menikmati semuanya.
mungelanan anu mukar lapangkan tebu takam ngitung subaka sa dintong tanan ngingat putak mancewa oi Bulok rait jodran si balole buah de malalu poi tungur asitu rasa kaduran tane kata tawa banaunya mau umur ya. Sungguh cara yang luar biasa dan membumi untuk memulai upacara penghargaan Equator Prize 2025. Berkat yang penuh kekuatan itu dilakukan oleh Dodi Andrea, seorang Balian Bawo atau pemimpin ritual dari masyarakat adat Bayak. Melalui syair-syair kuno tersebut yang disampaikan dalam bahasa Dayak Maanyan dari Lawangan, beliau mengingatkan kita secara mendalam tentang ajaran moral yang diwariskan oleh leluhur, bahwa kita tidak terpisahkan dengan hutan. Dalam pandangan dunia Dayak, keberadaan kita terjalin dengan alam seperti kayu, akar, dan rotan. Nyanyiannya adalah seruan bagi kita untuk melindungi ekosistem ini agar semua kehidupan tetap seimbang. Saya Maggie Bukowa dan merupakan suatu kebahagiaan bagi saya untuk menjadi tuan rumah perayaan hari ini. Saya masih ingat duduk tepat di tempat Anda sekarang tahun lalu ketika komunitas saya dan saya menerima penghargaan ini. Itu adalah salah satu momen paling menginspirasi dalam hidup saya, dan berada di sini lagi sekarang merayakan lebih banyak komunitas yang luar biasa membuat saya dipenuhi rasa syukur dan harapan. Kita hadir di sini untuk merekognisi kerja luar biasa dari masyarakat adat dan komunitas lokal dari seluruh dunia. Para penggerak perubahan yang luar biasa ini memimpin dalam solusi berbasis alam, melindungi ekosistem, mendukung mata pencaharian, dan mengatasi krisis iklim dengan kecerdasan, ketahanan, dan keberanian. Dari hutan lebat hingga lahan basah yang subur, dari lahan pertanian hingga lautan biru yang dalam, para pemenang ini membuktikan kita peduli pada alam, alam peduli pada kita. Kisah mereka mengingatkan kita bahwa alam bukan hanya sebuah latar belakang dalam kehidupan kita. Alam adalah mitra, guru, dan penuntun menuju masa depan yang lebih berkelanjutan. Tahun ini kami memberikan penghargaan kepada para pemenang di 3 kategori tematik. Alam untuk transisi yang berkeadilan, inisiatif yang menciptakan mata pencaharian yang adil dan berkelanjutan sekaligus melindungi ekosistem, alam untuk adaptasi dan ketahanan iklim, komunitas yang membantu manusia dan alam beradaptasi dengan perubahan iklim. Yang ketiga, alam untuk mitigasi perubahan iklim, komunitas yang mengurangi emisi dan melindungi ekosistem kaya karbon. Setiap kisah merupakan inspirasi menunjukkan bahwa aksi iklim yang berakar pada pengetahuan dan praktek masyarakat sangat ampuh, efektif, dan transformatif. Kategori pertama kita, alam untuk transisi yang berkeadilan, merayakan inisiatif yang menciptakan mata pencaharian yang adil dan tangguh, sekaligus melindungi ekosistem. Komunitas ini menunjukkan kepada kita kesetaraan sosial dan pelestaraan lingkungan, dua sisi koin yang sama, dan perubahan yang berkelanjutan berasal dari solusi inklusif yang digerakkan masyarakat setempat.
Untuk membantu memperkenalkan para pemenang yang luar biasa ini, kami dengan senang hati menyambut Helena Gualinga, seorang aktivis lingkungan dan hak asasi manusia dari komunitas Kichka Sarayaku di Amazon, Ekuador. Ia adalah suara yang kuat untuk filosofi hutan yang hidup dan pembela tanpa lelah untuk keadilan iklim dan perlindungan wilayah adat. Tamu yang terhormat, kolega yang terhormat, dan advokat untuk planet bumi kita. Seperti banyak masyarakat adat dan komunitas lokal kita merayakan, saya melihat mereka mendedikasikan hidupnya untuk melindungi perumahan mereka, untuk generasi, dan untuk komunitas lokal. Kita sudah melihat di masing-masing negara. Ini yang membawa saya kebanggaan untuk melihat inisiatif Equator Prize, sebuah kehormatan untuk meningkatkan pencapaian luar biasa dari mereka yang betul-betul menjalankan aksi iklim datang dari Ekuador, Amazon. Perjalanan saya telah didefinisikan dengan resistensi industri bahan bakar fosil dan berjuang untuk minyak di lapangan. Untuk komunitas saya, Nature for Climate Action bukan konsep yang abstrak. Ini adalah realita di Kausak saja atau living forest. Kita percaya bahwa aksi iklim bisa melihat kehidupan hutan dan menjadi bagian dan bukan terpisahkan dari hutan. Menyenangkan sekali untuk melihat nilai-nilai ini dimasukkan dari pemenang para Equator Prize yang betul-betul mendapatkan kategori alam untuk yang berkeadilan, teritori yang betul-betul dari ekonomi yang ilegal. Pemenang ini menunjukkan kekuatan hijau komunitas yang dipimpin oleh ekonomi. Aksi lingkungan betul-betul beraksi untuk media sosial dan membuat sebuah keberlanjutan untuk semua. Cerita yang kita rayakan hari ini bukan cerita dari kepemimpinan semata, cerita ketahanan, harapan, dan kekuatan komunitas. Dari perempuan artisan di Gran Chaco, Argentina, membangun masa depan yang berkelanjutan ke komunitas masyarakat adat di Olapoque di Brasil, mengambil kedaulatan dari ekonomi bio mereka, pembela Amazon, menciptakan ekonomi menjadi ekstraksi ke tanah Papua di Indonesia, melindungi hutan lindung dan juga komunitas mereka. Kepada para pemenang visi dan ketahanan Anda menginspirasi kami. Mengingatkan ketika alam ditempatkan dalam aksi manusia, kita bukan saja melindungi ekosistem, kita membangun masa depan dengan kemanusiaan dan alam bersama-sama. Kita merekognisi pekerjaan Anda yang luar biasa. Mari kita tingkatkan kepada upaya mencari solusi lokal untuk mendukung mereka, meningkatkan mereka untuk berikan respon global untuk perubahan iklim. Maka ini bisa menjadi realita untuk semua. Terima kasih. Kita memiliki upaya yang betul-betul bisa kita buat untuk memotong pohon. Tentunya kita melihat hal ini sangat penting sekali. Asosiasi UAC dos Povos Indígenas de Uapa Brasil mendukung keluarga di sini yang didukung oleh UAC lewat manajemen hutan. Kita mendapatkan keuntungan yang bagus dalam panen dan ASAI adalah sesuatu yang sangat penting. Produk yang semua orang di sini di komunitas Zakaria setelah merawatnya lewat manajemen untuk memperkuat kehidupan sehari-hari mereka. Dalam asosiasi kita memiliki dewan, direktur, anak-anak muda yang meninggalkan komunitas mereka untuk belajar. Dan sekarang bekerja di dalam asosiasi dari posisi kepemimpinan. Ini sangat penting sekali. Lewat asosiasi kita punya peluang untuk keluar, bekerja, belajar lebih banyak lagi, melakukan spesialisasi dan mendapatkan pengetahuan untuk bisa meningkatkan asosiasi kita. Pekerjaan kita terkait dengan sumber daya, bagaimana kita bisa mendapatkan pendanaan, itu sangat penting sekali. Sehingga kita bisa melihat UAC sangat peduli pekerjaan mereka fokus untuk masyarakat adat. Sehingga mereka bisa melihat bagaimana asosiasi ini dananya dikelola.
Melalui UIC, kami mendapatkan rekognisi dengan berdiri pada perempuan, dan ini adalah suatu capaian yang luar biasa untuk bisa bekerja di bidang agroindustri. Kita bisa mengetahui bahwa perjuangan ini sangatlah berat. Hari ini kita bisa melihat bahwa pengelolaan hutan telah memberikan manfaat kepada komunitas kita. Jadi saya ingin mempertegas ini di dalam asosiasi kita, sehingga kita bisa melanjutkan praktek pengelolaan kita, melindungi mereka, dan juga melindungi lingkungan hidup. Saya ingin meninggalkan warisan ini bagi kita semua melalui asosiasi UIC untuk melindungi dan menjaga pekerjaan kita, praktek-praktek pengelolaan kita, dan semua yang memperhatikan mereka, sehingga kita bisa membangun masa depan yang lebih kuat. Karena suatu hari nanti anak-anak kita akan melanjutkan pekerjaan ini dan membawa pengelolaan ini ke depan. Selamat kepada Asosiasi Masyarakat Adat UIC OPEC. Sejak 2021, inisiatif ini telah mengubah ekonomi ASAI di wilayah OIPAC dan memastikan perdagangan yang adil, perlindungan dan keanekaragaman hayati. Dan karya UIC menunjukkan bagaimana pembangunan ekonomi bisa kelanjutan dapat berjalan seiring dengan pengelolaan budaya dan lingkungan. UIC, bagaimana Anda menghubungkan pembangunan ekonomi berkelanjutan dengan melindungi budaya dan lingkungan alam Anda? Kisah kami diawali dengan pandangan bersama dari masyarakat Oyapake, Karipuna, Galibi, Marwono, Galibi, Kalina, dan lain sebagainya. Tutup mereka mengambil kembali pengendalian dari sumber-sumber ASAI kami. Untuk selama bergenerasi, kami menggunakan pengetahuan tradisional untuk menjaga hutan dan ekosistem kita agar tetap sehat. Namun, kami dipaksa untuk menjual ke orang ketiga, tidak bisa menentukan masa depan ekonomi kita. Dan kita berubah ini dengan menyatukan 259 masyarakat adat. Kita menciptakan suatu sistem di mana ASAI itu dikelola dengan dampak yang paling kecil dan dijual dengan harga yang adil dan diolah sebagai agroindustri pertama di Amapá. Setiap langkah dari panen sampai pengeringan ini semua tidak hanya menjamin pendapatan bagi 10.000 orang, tetapi memperkuat bahasa kita, tradisi dan seni dan tradisi kita, dan koneksi kita atau hubungan kita dengan bumi. Untuk ekonomi, budaya, dan lingkungan hidup itu adalah satu. Melindungi hutan berarti melindungi kisah, lagu, dan pengetahuan yang diturunkan oleh para leluhur kami. Mengelola aset secara berkelanjutan akan mempertahankan keanekaragaman hayati kita, melindungi penyimpanan karbon dan memastikan adanya ketahanan pangan bagi masyarakat kita, dan memperdayakan perempuan dan kaum muda untuk memimpin dalam industri agro dan memastikan bahwa ini bisa menciptakan kualitas dan dan mendapatkan UNDP Equator Prize itu merupakan solusi, dan bahwa ini bukanlah hal yang tidak mungkin, karena ini menunjukkan bahwa semuanya justru semakin bertumbuh. Rekognisi ini memperkuat suara kami dan membagi model kami dengan komunitas lain, dan menunjukkan bahwa Amazon bisa dipertahankan dan bisa subur jika berada di tangan mereka yang berpengetahuan. Kami mendedikasikan rekognisi ini kepada para leluhur kami yang mengajarkan kepada kita tentang kebertahanan, dan perempuan dan anak muda yang membawa masa depan kita. Atas nama masyarakat adat dari Oapaku, terima kasih telah bersama kami dalam perjalanan ini. Air adalah kehidupan kita. Di hutan, air memberi kita energi. Kami di masyarakat ini memiliki tanaman obat
Dan kami juga mendapatkan bibit dari sini untuk bisa membuat kerajinan tangan, dan kita menciptakan rancangan dari sini, dari wilayah kita. Itulah kenapa tidak ingin membawa kerusakan dengan membawa pertambangan kemari. Perjuangan terhadap penambangan ilegal itu tidak bisa dipisahkan dari masyarakat, karena masyarakat khususnya perempuan jika tidak diberdayakan, maka industri ekstraktif seringkali masuk ke dalam wilayah kami. Kami membutuhkan air karena anak-anak kita mandi menggunakan air setiap hari, dan inilah kita bisa mendapatkan ikan untuk bisa memberi makan keluarga kami. Jika ada industri pertambangan, kita tidak bisa sehat. Anak-anak kita akan menderita dan kita juga akan menderita. Haku Amazon Foundation didirikan dengan tujuan untuk menjaga wilayah kami dan menciptakan alternatif ekonomi untuk menghadapi berbagai macam ancaman di wilayah kami. Melalui proyek kami, keluarga kami, khususnya para kaum perempuan, kami bisa menghasilkan ekonomi dan tetap hidup di dalam masyarakat. Dan kadang karena kurangnya pendapatan ekonomi ini, mereka harus berpindah ke kota dan wilayah kami ditinggalkan. Bagi saya sangat penting untuk bisa hadir di komunitas ini, khususnya sebagai kaum muda dan ibu. Karena bermigrasi dari komunitas saya ke kota berarti mengabaikan atau meninggalkan masyarakat dan keluarga saya. Sebagai masyarakat adat, kami bekerja untuk mencari solusi berbasis alam. Saya sangat senang untuk bisa membawa karya seni ke ruang yang lebih luas atau ke ruang-ruang di mana ada orang yang sangat menyukainya atau tertarik dengan karya-karyanya. Dalam karya kami membawa budaya kami. Kami menyelamatkan tradisi yang ditinggalkan oleh para leluhur kami. Ini adalah tenang menunjukkan bahwa kita bisa maju ke depan melalui cenderamata atau kerajinan tangan. Keluarga dan perempuan bisa tetap berada di wilayah ini dan melindungi wilayah industri ekstraktif. Haku akan terus bisa mendukung kita sehingga kita kaum perempuan bisa terus bertumbuh, bisa terus untuk membuat kerajinan tangan, melakukan sulaman dan terus bersinar. Selamat kepada Fundasion Haku Amazonia. Organisasi ini memberdayakan perempuan adat sebagai pengusaha, wirausahawan sekaligus membela tanah leluhur dari ancaman lingkungan seperti pertambangan. Pendekatan mereka menunjukkan bahwa keadilan iklim, kesetaraan gender, dan perlindungan lahan sangat saling terkait. Fundasion Haku Amazonia, bagaimana tujuan-tujuan ini menyatu dalam pekerjaan Anda? Dan apa artinya menerima penghargaan Ekuator bagi perjuangan komunitas Anda untuk keadilan iklim? Untuk Haku Amazon Foundation, pemberdayaan perempuan itu sangat penting. Sebagaimana perlindungan terhadap wilayah kami, karena ini sejalan. Tanpa hutan yang hidup dan wilayah yang hidup, tidak akan ada masa depan bagi Amazon. Dan tanpa perempuan yang memimpin perjuangan dan pertahanan ini, tidak akan ada perlindungan terhadap wilayah kami. Haku Amazon Design telah membangun suatu perusahaan hijau yang memberikan pendapatan bagi keluarga kami dan mendukung rasa hormat terhadap alam tanpa menciptakan tekanan pada kegiatan ekstraktif di wilayah kami. Setiap tas, setiap sulaman, setiap pakaian yang diciptakan di dalam masyarakat kita membawa sejarah kita dan tradisi kita, dan di atas semua itu komitmen untuk melindungi wilayah kami.
UNDP Equator Prize bukan hanya sebuah rekognisi, tapi konfirmasi bahwa keadilan iklim harus mulai dengan solusi yang datang dari masyarakat adat, khususnya dari pekerjaan yang dipimpin oleh perempuan di Amazon. Pada saat kita memiliki tools atau sarana, sumber daya, dan ruang untuk memimpin, kita menciptakan solusi dan bisa berjuang untuk hak kami dan juga hak-hak alam. Kami ingin mendedikasikan penghargaan ini kepada para perempuan di komunitas kami yang berada di garis terdepan dalam menjaga wilayah kami dan semua komunitas adat yang berada di garis terdepan. Sangat sebuah kehormatan bagi kami untuk bisa mendapatkan penghargaan atas proyek yang kita lakukan dan menunjukkan bagaimana masyarakat adat bisa menciptakan solusi sistemik dalam jangka pendek dan juga dalam jangka panjang. Penghargaan ini bukan hanya untuk kami, tetapi didedikasikan untuk generasi mendatang yang juga harus melindungi air, wilayah mereka, dan juga hubungan mereka dengan alam. Terima kasih banyak. Sebelum kami merasa nyaman, kita tidak melakukan perjalanan. Ibu-ibu menjaga anak-anak, tetapi ada suatu pemberdayaan bagi perempuan, khususnya perempuan yang menciptakan karya seni. Karya seni kami berasal dari leluhur yang diturunkan dari generasi ke generasi. Kami belajar dari para nenek kami. Ini bagian dari budaya kita yang tidak boleh hilang. Karena ini bukan hanya tentang satu karya saja. Melalui apa yang kita buat. Dengan apa yang kita buat, mereka bisa mengenal kita, apa yang kita lakukan, dan juga bahwa kita ada. Ketika saya masih anak-anak, saya menyukai pekerjaan saya dan juga gunung. Tetapi ada yang hilang. Saya dulu perempuan yang pemalu. Saya merasa tidak enak dan merasa tidak adil. Tapi saya ingin agar perempuan bisa bekerja dan berjualan untuk bisa keluar dari rumah mereka dan juga mengelola uang mereka untuk berbicara dan untuk melakukan berbagai hal. Hari ini ada 2.600 seniwati di beberapa wilayah Salta, Formosa, dan beberapa tempat lainnya. Dari berbagai kelompok etnik yang kita membuat produk sendiri yang akan kita pasarkan. Komar adalah sarana kita yang memberi kita jalur untuk bisa bergerak maju, untuk bisa mencapai tempat-tempat lain dan menunjukkan produk-produk kami. Sangat penting bagi kami, sebuah organisasi yang telah mengajarkan kami berbagai hal, bagaimana melakukan pemasaran, bagaimana menjalankan organisasi, dan memberi saya kesempatan untuk bertemu dengan perempuan lain yang juga memiliki visi yang sama dari berbagai etnis yang berbeda. Dan kualitas dari produk kami juga berubah. Perubahan yang saya lihat dari dukungan Komar untuk perempuan itu luar biasa di berbagai bidang kehidupan yang berbeda. 10 tahun yang lalu kami tidak memiliki suara. Dan hari ini kitalah yang memimpin, kamilah yang mengatur semua pekerjaan dan tugas-tugas. Dan itulah nilai yang kami junjung, bahwa kita bisa menyuarakan apa yang ingin saya suarakan sebagai perempuan. Dengan dukungan itu saya berdiri dan saya harus melakukan apapun yang saya ingin, yaitu yang merupakan impian saya. Dan saya selalu mengatakan kepada perempuan bahwa karena melalui karya kita mulai dilihat. Bagi saya, Komar adalah keluarga kedua saya. Cara terbaik untuk bisa melakukan berbagai hal adalah untuk bekerja secara bersama-sama, untuk bergerak maju bersama. Kita bersatu dan kita saling mengasihi sebagai adik dan kakak. Itu hal yang terpenting bagi kami.
Selamat ke Komar. Mereka memberdayakan perempuan melalui kebangkitan kembali kerajinan tangan leluhur menggunakan bahan-bahan berkelanjutan dan membuat tradisi pencaharian dan juga bagaimana budaya dan keberlanjutan berjalan beriringan. Komar, pesan apa yang ingin Anda sampaikan tentang peran perempuan adat dalam komunitas Anda? Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Anda atas rekognisi yang diberikan kepada Koperasi Komar. Kita terdiri dari 2.600 masyarakat adat perempuan di Argentina, dari provinsi di Salta, Formosa, dan Chaco. Rekognisi ini datang setelah begitu banyak pekerjaan bertahun-tahun. Dan buat saya, ini adalah sebuah pencapaian yang penting untuk menjadi bagian dari organisasi ini. Koperasi Komar. Saya sangat bangga sekali bahwa hari ini banyak sekali perempuan masyarakat ada direkognisi atas nilai yang mereka bawa serta lewat pekerjaan harian mereka di wilayah kami. Dan itulah saya bangga akan hal tersebut. Saya selalu mengatakan saya adalah juru bicara mereka, tapi saya juga belajar karena tanggung jawab saya adalah untuk mendukung perempuan. Terima kasih kepada organisasi saya dan atas nama seluruh perempuan Pilaga yang menjadi bagian dari ini, kami sangat bahagia. Kami sangat bersyukur untuk bisa memenangkan penghargaan ini. Buat kami, penghargaan ini sangat penting sekali karena kita tahu bahwa kita sudah menerimanya karena pekerjaan yang kita lakukan dan untuk apa yang kita lakukan. Saya ucapkan terima kasih kepada semua yang sudah mendukung kami. Buat kami, ini adalah sesuatu hal yang luar biasa, hebat sekali. Kadang kita tidak bisa membayangkan kita akan menerima rekognisi semacam ini. Tapi saya sangat bersyukur sekali untuk Anda semua yang sudah memberikan penghargaan ini. Saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih saya atas nama Komar, atas penghargaan ini yang diberikan kepada kita untuk bertahun-tahun lamanya kita bekerja. Dan saya dedikasikan ini kepada perempuan karena sejak awal saya sudah mengatakan bahwa kita sudah memenangkan Equator Prize. Tapi hadiah ini bukan buat saya, tapi untuk perempuan. Ini kehormatan besar buat saya untuk telah terpilih sebagai sebuah institusi. Komar, terima kasih banyak. Dari lubuk hati saya yang paling dalam, saya sangat berterima kasih karena penghargaan bukan buat saya, tapi buat perempuan. Inspirasinya justru datang dari masyarakat adat sendiri, khususnya suku Namblong ya. Masyarakat adat mendirikan badan usaha milik mereka sendiri, badan usaha milik masyarakat adat untuk menjaga dan mengelola wilayah adat mereka. Dan saya, teman-teman yang bukan dari sana, datang bekerja melayani mereka, membantu mereka, menjadi mitra bagi mereka. Itu sebabnya kami bikin Mitra Buma, bermitra dengan badan usaha milik masyarakat adat. Buma ini badan usaha milik masyarakat adat suku, mandatnya adalah menjaga dan mengelola wilayah adat suku itu. Jadi Buma pertama bekerja pada kedaulatan masyarakat adat atas wilayah adatnya. Kemudian Buma menyediakan tata kelola, kelembagaan untuk mengelola wilayah adat itu dengan kekayaannya. Dan yang ketiga, betul-betul mempraktekkan, menjaga, mengelola wilayah adat itu dari berbagai ancaman luar maupun dalam, supaya potensi ekonomi yang ada terkelola untuk kesejahteraan mereka sendiri. Dan yang keempat, wilayah adat itu dan kekayaan alam, kekayaan budaya yang ada di situ menjadi sumber penghidupan, sumber kesejahteraan bagi mereka.
Contoh berkelanjutan yang di Buma Namblong itu seperti ekowisata itu kami menyediakan paket river trip dan kami melibatkan mama-mama yang ada di. Kami mengelola 6 unit usaha, kehutanan, vanili, lalu ada pertanian, ekowisata, peternakan, dan perikanan. Setelah saya menjadi pemimpin itu menjadi satu pelajaran juga buat kami, terlebih khusus buat perempuan, bahwa kami bisa dikasih mandat buat berbicara di forum-forum, terlebih khusus di mengambil peran perempuan itu di tengah-tengah musyawarah adat. Mitra Buma saat ini bermitra dengan 3 Buma, yaitu Buma suku Nambrong, Buma suku Mare, dan Buma suku Kanum. Dari 3 Buma ini sekali lagi terbukti bahwa masyarakat adat bisa mengorganisir dirinya sendiri di level suku yang menjaga dan mengelola wilayah adat suku-suku itu. Selamat untuk Mitra Buma. Pekerjaan Anda menunjukkan bagaimana usaha yang dipimpin oleh masyarakat adat dapat melindungi alam sekaligus menciptakan perekonomian lokal yang berkembang. Inisiatif Anda menunjukkan bahwa pelestarian lingkungan dan pemberdayaan ekonomi saling memperkuat. Mitra Buma, bagaimana program Anda menjaga keseimbangan ini? Mitra Buma, we partner with and accompany Buma, badan usaha milik masyarakat adat or indigenous peoples corporations. And we do this because we believe that indigenous Karena kita peoples can percaya organize bahwa themselves, masyarakat adat dapat form mengatur and diri lead mereka their own sendiri, corporation memimpin, to protect membentuk and manage korporasi their own mereka untuk territory. melindungi dan And that's mengelola how wilayah they mereka. contribute Dan itulah to the cara mereka global berkontribusi challenge of terhadap climate change, tantangan global of perubahan biodiversity iklim, loss, keanekaragaman yang hilang, equality, dan of berjuang fighting atas inequality. ketidaksetaraan, melawan That's why ketidaksetaraan. we Dan oleh partner sebab with itu, kita Buma, bermitra with Indigenous dengan Peoples Buma, Corporation dengan to Indigenous answer Peoples those Corporation untuk challenges. menjawab tantangan-tantangan tersebut. At Mitra Buma, we currently Di Mitra we Buma, partner with saat ini 3 kita Bumas, bermitra dengan 3 with 3 Bumas, Indigenous Peoples Corporation yaitu of Namblong dengan Tribe, 3 Indigenous Mare Peoples Tribe, Corporation, and Namblong Kanum Tribe, Tribe. Mare They are Tribe, all dan in tanah juga Papua in Indonesia. Kanume Tribe di tanah Papua, Together, Indonesia. our current 3 Bersama-sama, partners are mitra protecting kita and managing melindungi close dan to mengelola 800,000 mendekati hectares of indigenous 800.000 territories, hektar wilayah forest, masyarakat biodiversity, adat, and cultural hutan, wealth in keanekaragaman those budaya, territories. kekayaan budaya di wilayah tersebut. It is an honor to receive Sebuah the Equator kehormatan untuk Prize bisa menerima penghargaan 2025 Ekuator as 2025. it is a confirmation Dan ini adalah sebuah bentuk of this konfirmasi belief terkait dengan that when kepercayaan dan indigenous people keyakinan self-organize, ketika they can masyarakat form adat and lead their own diatur, mereka corporation bisa to memimpin protect dan and manage membentuk their own korporasi territories, mereka sendiri dan melindungi the dan mengelola cultural and wilayah natural mereka wealth sendiri of dan the juga territories, budaya dan and kekayaan contribute alam wilayah to the mereka global dan challenges. berkontribusi terkait dengan tantangan global. Kategori berikutnya untuk ketahanan menyoroti masyarakat yang menolong terkait perubahan iklim
Mereka memiliki ketahanan lewat pengetahuan inovasi dan pemahaman mendalam tentang ekosistem lokal. Untuk memperkenalkan para pemenang ini, kami dengan sengaja menyambut Arushka Sen, aktris penyanyi dan influencer di media sosial yang telah meningkatkan kesadaran tentang aksi iklim di kalangan audiens muda secara global. Para tamu yang terhormat dan para pemimpin, saya Anushka. Kehormatan berada di sini bersama Anda untuk merayakan pencapaian luar biasa dari masyarakat adat dan komunitas lokal yang terdepan untuk aksi iklim. Equator Prize, tema tahun ini Nature for Climate Action, mengingatkan bahwa melindungi keanekaragaman bumi kita dan ekosistem kita bukan soal konservasi. Ini untuk mengamankan masa depan kita. Tidak akan ada iklim yang stabil tanpa bumi yang sehat dan tidak ada kepemimpinan yang bagus dari masyarakat lokal dan masyarakat adat tanpa adanya persatuan. Nature for Climate Adaptation and Resilience kategori merekognisi komunitas yang mentransformasi cara kita hidup dengan alam, membangun sistem pangan yang bertahan dan memajukan pertanian, kehutanan, beradaptasi terkait dengan bencana dari floods atau banjir, kekeringan, dan semua yang berbasis alam yang berakar pada inovasi dan pengetahuan memberikan jalan menuju ketahanan. Sebagai seseorang yang punya komitmen terkait advokasi pemuda dan keadilan iklim, saya punya kehormatan bekerja dengan para pemuda dan juara akar rumput yang ingin membuat perubahan sistematik, menyuarakan suara pemuda, dan memberikan kesadaran terkait perubahan iklim. Saya melihat bagaimana para pembela lahan, perempuan, pemuda membangun visi baru untuk aksi iklim dengan keberlanjutan yang bergandeng tangan. Pemenang tahun ini membuat visi ini terjadi, melindungi dan merestorasi ekosistem yang mempertahankan ketahanan air. Itu fondasi kehidupan kita, membangun sistem pangan yang lebih bertahan terkait iklim dan rendah karbon dan bisa beradaptasi dengan perubahan iklim. Mereka menunjukkan kepada dunia bahwa resilience atau ketahanan bukan soal bagaimana bertahan, tapi bagaimana kita hidup dalam harmoni dan alam. Pekerjaan mendemonstrasikan bahwa pemuda bisa dimulai dari komunitas yang tahu lahan mereka, air, hutan mereka terbaik. Dengan penuh kehormatan dan bangga, saya menyampaikan terima kasih kepada para pemenang 2025 Equator Prize winner. Keberanian Anda, kepemimpinan Anda menginspirasi kita semua dan mengingatkan kita bahwa alam harus menjadi hati dari solusi iklim. Kita ingin membuat sebuah masa depan yang hidup dan berkeadilan bagi planet kita. Bersama kita bisa mentransformasikan sistem global kita, memastikan bahwa komunitas alam dan aksi iklim tidak dapat terpisahkan. Terima kasih. Dari wilayah kita sampai ke tempat yang paling tinggi, Kuyo-Kuyo, ketinggiannya 3.000 lebih dari 4.000 meter. Di sini hujan sangat tinggi sekali curahnya dan angin sangat kuat sekali. Di wilayah dataran rendah, hutan itu tumbuh dan sungai betul-betul memenuhi sampai ke wilayah tempat terjadinya rumput-rumputan Quena, hutan Quena melindungi kita. Kita berbagi lahan ini dengan beruang dan dengan kucing Andean, lamas, alpakas, kondor, vicunas, puma, dan juga ratusan spesies burung. Di sini nenek moyang kita, leluhur kita, Ocha, Mashua, Oloku, Mashwata, kita melanjutkan terus menanam lebih dari 130 jenis kentang dan kita sangat peduli tentang bagaimana berbagai upaya untuk menanam hal ini tidak akan pernah hilang. Perubahan iklim telah membawa banyak perubahan dan banyak sekali hal yang membuat banyak anak muda tetap bertahan di sini.
dan semakin sedikit yang mau tinggal di sini. Oleh karena itu, dengan strategi yang kita miliki untuk melindungi keanekaragaman kita, kita mendaftarkan berbagai varietas dari tanaman kita di komunitas yang kita miliki dan juga di tengah-tengah upaya kita untuk bisa menyimpan, membuat upaya kita bisa dihargai satu sama lain dan panen kita tidak akan hilang. Dan kita bisa memulihkan kembali berbagai jenis dari resiko yang terjadi. 2019 kita mencapai upaya di dalam Peru's First Agrobiodiversity. Kita punya pengalaman untuk memastikan bahwa hari ini negara kita memiliki zona-zona lebih dari 10. Negara kita bisa punya upaya yang statusnya sama dan juga kita bisa memiliki agrobiodiversity di mana wilayahnya ini betul-betul memiliki keragaman genetika dari sumber pangan yang kita miliki dan kita bisa mempertahankan. Ini adalah kekayaan yang dimiliki oleh hasil panen kita. Dan betul-betul hal ini merupakan sebuah praktek budaya yang harus kita pertahankan untuk kita tingkatkan bagi semua kepedulian yang kita miliki. Rekognisi ini telah membantu kita untuk terus berlanjut melakukan konservasi lebih dari 6.000 hektar hutan dan juga wilayah-wilayah yang kita miliki. Dan kita bisa membuat sebuah rekognisi atas landscape budaya kita. Bagaimana mempertahankan tarian kita dan kerajinan kita, warisan kita, merekognisi ini membuat kita kuat bersama. Kita bisa membentuk komite manajemen bersama, di mana 6 komunitas membangun sebuah rencana bersama. Yang kita tanam di kuyo-kuyo mempertahankan hidup di tanah dan di luar itu semua. Kita meminta untuk zona agro keanekaragaman hayati ini menjadi sebuah landscape budaya yang direkognisi sebagai sebuah upaya konservasi berbasis alam. Dengan cara ini, kuyo-kuyo bisa memberikan kontribusi dan mengamankan masa depan keanekaragaman hayati kita. Kita ingin mempertahankan warisan kita agar tetap hidup, mempertahankan tanah yang sudah diwariskan, melindungi bibit tanaman kita, mempertahankan tradisi agar terus hidup dan bertahan dengan kekuatan dan perubahan dari iklim. Kita bermimpi upaya ini akan betul-betul terjadi dan bahwa kita memiliki harga yang adil karena di belakang semua tanaman pangan ini adalah sejarah kita, identitas dan masa depan keluarga kita. Dan oleh sebab itu, kita sangat ingin terus mewariskan hal ini. Selamat kepada komunitas Andenes de Cuyo-Cuyo. Inisiatif ini melestarikan agro keanekaragaman hayati di daratan tinggi Peru dan mempromosikan pertanian berkelanjutan sambil melindungi pengetahuan leluhur dan ketahanan pangan. Karya mereka menunjukkan bagaimana keanekaragaman hayati adalah garis hidup untuk ketahanan dan adaptasi iklim. Andenes de Cuyo-Cuyo, apa artinya menerima hadiah Equator Prize ini? Dan apa pesan yang ingin Anda bagikan kepada dunia? Atas nama komunitas pertanian di Cuyo-Cuyo, Puna Ailu, Ura Ailu, Kohene, Ratohoni, dan lain sebagainya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Equator Initiative yang telah memberikan kita penghargaan ini. Kami menerima rekognisi ini bukan hanya sebagai hadiah semata, tapi sebagai suatu tanggung jawab yang diturunkan dari generasi ke generasi. Masyarakat kita telah berjalan di pergunungan ini dari Puna ke Yungas dan menjaga dan melindungi lebih dari 1.200 spesies asli dari quinoas dan berbagai tanaman lainnya yang telah diturunkan oleh para leluhur kami. Kita sudah menjaga tanah ini
selama 1.500 hingga 4.500 di atas permukaan laut dengan pucuk yang dipenuhi salju, di mana puna bernyanyi dengan angin, di mana budaya kami hidup di setiap biji, di setiap teras, di setiap tangan yang menanamnya. Di tahun 2019 kami mencapai rekognisi resmi pertama sebagai zona agrobiodiversitas di Peru. 6.555 hektar berada dalam tanggung jawab kami. Kami melakukan ini untuk menangkal ancaman dari pertambangan dan perubahan iklim dan juga kehilangan dari pengetahuan para leluhur kami. Kami melakukan ini untuk generasi muda kami, sehingga mereka tidak hanya mewarisi biji-bijian, tetapi juga identitas yang berakar dari apa yang dipersembahkan oleh alam. Penghargaan ini menjadi milik para leluhur kami, para tetua kami yang telah melindungi kami, dan para perempuan yang menjaga biji-bijian, dan ya kaum muda yang belajar untuk bisa mencintai pekerjaan ini. Dan untuk semua aliansi, kota, LSM, dan lembaga yang telah berdiri bersama kami, dan kami ingin mengundang dunia untuk mendengar kisah kami, bukan sebagai sebuah kasus yang unik semata, tetapi sebagai biji yang bisa tumbuh atau bibit yang bisa tumbuh di manapun. Semoga penghargaan ini bisa menginspirasi komunitas lain untuk melindungi dan menjaga masa depan mereka yang berdasarkan pada akar kehidupan mereka sendiri. Jika kita tidak menjaga alam, kita akan kehilangan banyak hewan. Dan baru-baru ini ada kekurangan air pada saat terjadi kekeringan. Ini merupakan wilayah yang sangat penting bagi kami. Dan pada saat hujan turun di saat yang tepat, dan jika ada hujan, maka akan ada air dan juga ada makanan. Jika kita berjalan, kita bisa mendengar burung berkicau, dan kita tahu bahwa ada sesuatu yang terjadi. Karena itulah yang kita harus segera pergi. Karena bagi kami, hutan itu adalah sekolah kami, komunitas. Mereka memiliki pengetahuan, dan mereka tahu cara untuk menjaga tanah mereka. Kami memulai Napo untuk mulai mendengar terhadap keapakaran dan pengetahuan mereka. Kami diminta untuk memfasilitasi pertemuan dengan masyarakat kami yang berbicara tentang tata kelola tanah dan bagaimana masyarakat atau manusia dan hewan bisa hidup bersama. Dan disinilah kita bisa menerapkan semua. Dan sebuah kamera yang berhasil menangkap ternak yang bergerak. Herder Conservation Network adalah program yang membawa mereka yang telah diabaikan, dan realitanya para orang-orang yang menjaga hewan ini menavigasi hewan ternak mereka dan dinamika kehidupan. Dan mereka menggunakan chat untuk menunjukkan di mana apa saja yang dilindungi. Karena di lahan kami ada akar. Bagian terindah dari semua ini adalah apa yang menyatukan mereka yang berkumpul adalah para tetua, para perempuan. Tapi kita jarang sekali melihat kaum muda karena mereka tidak tertarik. Tapi apa yang kita sukai bersama adalah sepak bola. Ketertarikan apa adalah bagaimana kita bisa bertahan dan bagaimana kita ingin membantu mereka dalam menanam pohon. Dan pada saat kita melihat apa yang mereka lakukan, itu akan bisa menjadi bagian dari kegiatan. Dan kegiatan kami adalah monitoring
Di utara tidak banyak informasi tentang distribusi hewan ternak dan juga hewan liar. Jadi kita ingin mendapatkan pemahaman lebih tentang lanskap ini. Lebih dari 100 komunitas berkumpul. Tapi bagi kami, ini menunjukkan kekuatan dari mendasari program kami terhadap kepemilikan dari masyarakat. Jadi mereka berpikir bahwa karena mereka meyakini apa yang mereka lakukan adalah hal yang benar. Selamat kepada alam dan manusia. NAPO, manusia sebagai satu NAPO. NAPO menyatukan masyarakat untuk memulihkan lahan terdegradasi, melindungi keanekaragaman hayati, dan menciptakan mata pencaharian. Dengan mengintegrasi pengetahuan adat dan tata kelola inklusif, mereka menunjukkan bagaimana solusi lokal dapat mendorong adaptasi iklim. NAPO, bagaimana Anda mengintegrasikan pengetahuan masyarakat adat dan kepemimpinan masyarakat ke dalam pekerjaan konservasi dan restoran. Jadi di NAPO pekerjaan kami itu didasari pada struktur kami dan didasarkan pada inspirasi yang diambil dari ENABO. ENABO adalah titik pertemuan dari tempat pemukiman di mana semua membuat keputusan, di mana mereka membuat keputusan tentang tempat hewan bisa makan dan juga hal-hal yang terkait dengan lingkungan. Dan ini adalah dasar dari pekerjaan kami, di mana kami meyakini bahwa sistem ini sudah bisa dijalankan dan dilakukan selama berabad-abad. Dan lanskap yang kita miliki saat ini, dan kami bekerja bersama-sama secara erat dengan para tetua kami dan masyarakat komunitas kami. Dan kami menyadari bahwa kami menghadapi berbagai tantangan seperti perubahan iklim dan degradasi lahan dan hilangnya biodiversitas atau keanekaragaman hayati. Dan ini didasari pada dasar bahwa kita bisa bekerja erat untuk mendukung dan kegiatan penjagaan ini. Mungkin waktunya berbeda, tetapi ini adalah prinsip yang mendorong restorasi yang berkelanjutan dan konservasi yang berkelanjutan. Equator Prize bagi kami adalah terhadap penjagaan kami dan prinsip kami dan membawa dan menunjukkan apa yang sudah lama ini bisa dijalankan ke masyarakat kami. Karena kalau tidak ada struktur, tidak ada pengetahuan adat, maka kita tidak akan memiliki lanskap ini. Jadi Equator Prize memberi suara kepada agensi ini dan juga solusi lokal. Perempuan-perempuan ini adalah tenaga kerja yang sering pergi ke lahan pertanian. Mereka berkumpul karena mereka ingin melakukan sesuatu atas keinginan sendiri. Mereka membuat sebuah self-help group. Mereka melakukan upaya untuk mencari bibit-bibit dari banyak petani yang beda, membantu untuk membentuk sebuah bank bibit, membentuk komunitas sendiri. Apa yang dimulai sebagai sebuah inisiatif kecil, sekarang mereka punya lebih dari 300 jenis bibit yang mereka tanam. Mereka tidak berhenti di sini. Mereka bilang bahwa mereka ingin mendapatkan manfaat ekonomi dan kemudian mereka punya ide yang betul-betul berorientasi komunitas dan mereka mulai banyak badan-badan yang ingin mendanai millet ini dan mereka mulai ketika mereka mendapatkan manfaat di mana mereka bisa menggunakannya dekat di hati mereka dan mereka tidak pergi mil-mil untuk bisa memproses hasil pertanian mereka. Para petani kita, mereka tidak mengkonsumsi milletnya, tapi kita bisa meningkatkan upaya mereka untuk ketahanan pangan dan nutrisi. Dan kita bisa bekerja sama untuk saling mendapatkan bibit yang terbaik dan juga jenis padi-padian. Dan setiap tahap kita melakukan lokakarya, menunjukkan resep-resep yang bisa kita gunakan untuk mendorong mereka. Kita punya sebuah sistem di mana para petani dengan desa-desa yang terdekat, mereka bisa mengenal unit yang ada dan membawa proses yang kita sudah buat. Area ini tidak memiliki millet seed sama sekali. Dan pada saat kekeringan 5 tahun yang lalu, kita bisa melihat mereka merubah dan meminta untuk adanya bibit. Jadi bank bibit ini membuat
sebuah inisiatif untuk membuat millet. Mereka bisa melihat dari area yang berbeda dan memberikannya kepada petani dengan cara ini. Millet telah bisa melakukan upaya mitigasi terkait perubahan iklim dan juga apa yang dihadapi para petani. Bank bibit ini punya 75 produsen bibit yang menjadi bagian dari komunitas bank bibit memproduksi bibit berkualitas, dan kita punya 9 hal yang bisa kita lakukan untuk membuat bibit kita ini sangat baik. Kita merancangnya untuk ketahanan pangan, memastikan para petani kita punya tipe-tipe pangan yang dibutuhkan. Kita bekerja di NRLM Agricultural Facilitator. Kita ajarkan kepada 10 petani bagaimana membuat sebuah bibit yang organik. Kita membuat Desa Terta menjadi desa yang bebas kimia. Grup ini berpartisipasi di dalam sebuah pameran pangan, pameran biji-bijian untuk mempromosikan produk mereka. Di 5 wilayah mereka datang membeli millet dari kelompok ini, sehingga biji-bijian ini dijual dan dibawa kembali dari para petani tersebut. Saat ini, grup kita terdiri dari kelompok perempuan. Kita perlakukan mereka dengan penuh rasa hormat di masyarakat kita. Dimanapun mereka pergi, kita tunjukkan rasa hormat kita dan menawarkan peluang kepada mereka. Selamat kepada Bibi Fatima Swasahai Sangha. Sejak 2018, kelompok yang dipimpin perempuan ini telah memberdayakan petani melalui konservasi benih, pertanian berbasis millet, dan usaha yang tahan terhadap perubahan iklim, memperkuat mata pencaharian di lahan kering Karnataka. Bibi Fatima Swasahai Sangha, bagaimana inisiatif Anda telah mengubah mata pencaharian masyarakat pedesaan? Pelajaran apa yang dapat Anda tawarkan dalam menghubungkan pengetahuan tradisional dengan pertanian berkelanjutan dan kesetaraan gender? Menerima penghargaan ini adalah kebanggaan buat kami secara kolektif, dan lewat penghargaan ini tentu kita mendapatkan status di masyarakat. Kita bisa menciptakan momen di mana para petani dan para perempuan petani betul-betul di Terta dan juga di desa-desa sekitar bisa mendapatkan kebanggaan. Kita mulai dengan 15 perempuan bekerja di pertanian, lalu kemudian kita bekerja membawa para petani ini, dan kita tidak tergantung dari kimia atau monocropping. Kita betul-betul kembali organik dan melakukan sistem multi panen. Kita bisa mempertahankan kurang lebih 250 jenis bibit asli. Dan sejak saat itu dijalankan oleh kaum perempuan beroperasi dengan mesin. Dan kita bisa punya model untuk perempuan-perempuan lain. Pekerjaan kolektif kita terus berlangsung untuk pemberdayaan perempuan. Para perempuan kita bisa maju ke depan dan berdiri sebagai sebuah bentuk contoh. Kita memastikan ketahanan pangan, dan juga para petani dan komunitas kita. Kita sejak ada UNDP Equator Initiative telah memberikan hadiah Ekuator rekognisi ini untuk perempuan secara kolektif. Dan konservasi bibit ini betul-betul sudah kita jalankan sejak masa lalu. Kita sudah melakukan upaya melindungi lingkungan, mempertahankan kesuburan tanah, dan penghargaan ini inspirasi buat perempuan yang memimpikan sebuah pencapaian. Saya ucapkan terima kasih dari lubuk hati saya atas Equator Initiative yang sudah memberikan kepada kita, dan juga atas nama komunitas para petani. Terima kasih atas penghargaan ini. Dalam beberapa minggu ini, para pemenang tahun 2025 kita berkolaborasi secara virtual untuk menciptakan pesan kolektif menyoroti pentingnya solusi berbasis alam dan menyerukan aksi iklim global. Mari kita dengar suara mereka yang bersatu. Kami adalah masyarakat adat dan komunitas lokal. Kita perempuan, laki-laki, pemuda, para tetua bersatu untuk bumi pertiwi. Kita adalah penjaga pengetahuan para leluhur. Kita adalah penjaga hutan, sungai, laut. Kita adalah pemimpin untuk melindungi bibit. Kita melindungi bibit. Kita membela lahan. Kita berdiri sebagai ujung tombak
kemanusiaan kita adalah sebuah dunia yang didefinisikan oleh keadaan yang tidak baik dan juga iklim yang terus tidak baik. Sebuah dunia yang diperbaharui dengan ketahanan, restorasi, dan penghargaan buat alam. Dan di momen yang sangat penting kita menawarkan solusi yang berbasis dalam alam, dipimpin oleh komunitas dan hidup dengan harapan. We have provided. Di Brasil, Asosiasi de Povos Indígenas OPAC membangun sebuah upaya AMAPA yang pertama kepada sebuah wilayah bermasyarakat adat yang membangun bioekonomi yang terus membuat keuntungan budaya dengan harapan yang berakar di dalam hutan. Di Ekuador, kita di Fondasion memberdayakan perempuan Quechua untuk mempertahankan Amazon, melindungi hutan dan sungai dari polusi merkuri dan menjadi pemimpin perempuan pertama yang dipimpin oleh perempuan menjaga air bersih untuk masa depan. Di Argentina, kita Komar dari Koperasi Indigenous Women of the Grand Chaco mempersatukan 2.600 artisan perempuan masyarakat adat yang menyatukan pengetahuan leluhur kita, melindungi keanekaragaman hayati, mempertahankan kebebasan sosial ekonomi lewat kehidupan berbasis kerajinan. Di Peru, kami, Primera Zona de Agrobiodiversidad, mewakili 6 komunitas Quechua dari Andes, Cuyo, mempertahankan 1.200 jenis dari hasil panen dan juga kita mempertahankan demonstrasi bahwa pengetahuan tradisional bertahan lewat agro keanekaragaman hayati dan ini adalah sebuah upaya kehidupan terkait keadaan alam yang terus rusak. Kita memberdayakan perempuan, para petani untuk membuat millet, mempertahankan bibit-bibit yang kita miliki dan memulihkan wilayah-wilayah yang kering, mengaitkan pengetahuan tradisional untuk energi yang modern. Di Kenya, kita membuat alam dan manusia menjadi satu, mentransformasikan upaya kolektif untuk adaptasi berbasis komunitas, menggunakan teknologi untuk memberdayakan para penggembala, melibatkan perempuan dalam restorasi, dan menginspirasi pemuda lewat olahraga, dan melindungi keanekaragamannya. Di tanah Papua, Indonesia, kami, Mitra Bumi, telah memperkuat tata kelola masyarakat adat, melindungi lebih dari 400.000 hektar hutan tropis dan menciptakan Indigenous Peoples Corporation, membuktikan bahwa indigenous corporations bisa membawa proyek-proyek konservasi yang berakar dari budaya dan keadilan iklim. Kami Ranwelum Foundation menggerakkan pemuda, perempuan, dan teknologi untuk melindungi hutan, memulihkan lahan gambut, dan membela hak-hak masyarakat adat. Menunjukkan bahwa keadilan iklim bergantung pada pengakuan hukum dan kesetaraan, dan kolaborasi antar komunitas dan institusi. Di Papua New Guinea, kita, the Sea Women of Melanesia, melatih para penyelam perempuan untuk melindungi terumbu karang dan membangun ketahanan di sana, membuktikan kalau perempuan memimpin sebagai penjaga budaya dan warisan ekologi, maka laut bisa pulih. Di Tanzania, kita Sustainable Ocean Tanzania memulihkan tanaman bakau, menciptakan kehidupan blue economy, melindungi alam dan masyarakat, melindungi dan menunjukkan bahwa aksi lokal akan memberikan ketahanan untuk lautan secara global. Di seluruh lahan dan perairan kita menghadapi begitu banyak kegunaan untuk mendapatkan dana dan infrastruktur. Kita punya hambatan bahasa, terbatas dengan internet, dan tidak memiliki harga yang tepat untuk kita. Dan juga ruang yang tidak ada dan eksklusi dari perubahan iklim dan pengambilan keputusan. Seringkali keputusan kita ini dibuat tanpa kita. Kita tidak bisa menunggu. Kita harus memimpin. Ketika kekuasaan dan sumber daya sampai guang uhat, perubahan akan menuntut.
We call on you, para pemimpin dunia, pemerintahan, bisnis, dan keuangan. Kami menyerukan kepada Anda semua untuk berjalan bersama kita, memisahkan keuangan iklim secara global untuk mencapai masyarakat adat dan membuat institusi yang dipimpin oleh komunitas secara langsung. Percayalah kepada masyarakat adat untuk memimpin konservasi dan proyek-proyek keanekaragaman hayati. Investasikan untuk perempuan dan inovator. Masukkan kita dalam setiap pengambilan keputusan yang kaitan dengan tanah kita, air kita, hidup kita, bukan hanya implementasi, merekognisi pengetahuan, kerajinan, dan cara hidup kita dengan alam. Dan ini sangat penting sekali terkait ekologi dan nilai ekonomi, melindungi dan memberikan hak untuk mengelola dan memanage hutan, sungai, dan laut kita. Masa depan dari ekonomi hijau planet bumi kita, hutan, dan wilayah pertanian, semua tergantung dari mereka yang betul-betul ada di garda depan, memulihkan sungai, menanam kembali pohon, membuat upaya menanam bibit dan membangun kembali harapan. Bersama kita ingatkan kepada dunia bahwa solusi itu ada di tangan kita, di tanah dan air kita, dan di dalam kearifan kita bergenerasi. Pembangunan sejati harus berada dalam keadilan dan alam di hati kita. Kita membangun yang betul-betul menghormati kehidupan, keadilan dan budaya. Kita melindungi dan memulihkan ekosistem sehingga alam bisa hidup kembali. Dunia tidak bisa menunggu. Kita punya waktu untuk melakukan aksi adalah sekarang. Biarkan nilai-nilai masyarakat adat terus mengeempatkan aksi global, membuat kepemimpinan perempuan dan pemuda, membentuk sebuah transisi, membuat komunitas menjadi mitra penuh kita, memulihkan keseimbangan dari bumi. Hanya bersama kita bisa membangun sebuah masa depan berakar dari keadilan, martabat, dan kehidupan. Untuk semua orang dan untuk planet yang tetap hidup, kita meminta semua untuk sebuah tempat tinggal. Terima kasih kepada semua pemenang atas penyampaian pesan yang begitu kuat dan menginspirasi. Suara kolektif Anda adalah bukti kekuatan visi dan kepemimpinan komunitas lokal di seluruh dunia. Selanjutnya, kita beralih ke kategori ketiga dan terakhir, alam untuk mitigasi perubahan iklim, merayakan komunitas yang mengurangi emisi dan melindungi ekosistem kaya karbon. Dalam kategori ini, kita merayakan komunitas yang memimpin upaya penyerapan karbon, perlindungan hutan, dan restorasi ekosistem, menunjukkan bagaimana kepemimpinan lokal dapat mengatasi krisis iklim global. Untuk memperkenalkan para pemenang, kami merasa terhormat untuk Wanda Witoto, aktivis iklim, pendidik, dan pemimpin adat dari Brazil. Bapak Ibu yang kami hormati, teman-teman, para penjaga masa depan kita bersama. Saya bicara kepada Anda hari ini sebagai perempuan masyarakat adat dari Witoto, sebagai aktivis untuk keadilan iklim dan sebagai bagian dari generasi yang menolak untuk menerima masa depan di mana alam diperlakukan sebagai sesuatu yang harus terbuang. Kategori mitigasi iklim dari Equator Prize ini mengingatkan kepada kita bahwa solusi yang nyata untuk krisis iklim sudah ada. Mereka hidup di tangan kita, hati kita, wilayah kita, dari masyarakat adat dan komunitas lokal. Solusi-solusi ini bukan hanya teknologi baru, betul-betul adalah pengetahuan leluhur, didorong oleh inovasi komunitas dan terkait dengan tanah dan air. Kalau kita bicara soal mitigasi, kita mendengar angka,
tons dari karbon dikurangi dan derajat dari peningkatan suhu bisa kita kurangi. Tapi para pemimpin kategori ini menunjukkan bahwa mitigasi juga berarti melindungi budaya, memastikan ketahanan pangan, mempertahankan ekosistem pada tempatnya, membela paru-paru dunia, sungai yang memberikan kita kehidupan dan masa depan generasi yang akan datang. Kepada para pemenang saya katakan, kepemimpinan Anda menunjukkan apa artinya untuk bertindak dengan keberanian dan tanggung jawab. Bukan saja Anda mengurangi emisi, tapi Anda meredefinisi apa arti kemanusiaan ketika kita pilih kepedulian dibanding ekstraksi. Komunitas di atas keuntungan dan keadilan dari perbedaan. Pekerjaan menunjukkan bahwa aksi iklim sangat kuat sekali ketika berakar dalam keadilan, inklusi, dan penghargaan untuk bumi pertiwi. Dan kalau kita menghormati mereka yang ada di garda terdepan, membela kehidupan, Anda menginspirasi saya dan generasi masa depan untuk terus berjuang. Bukan hanya untuk ketahanan hidup, tapi untuk sebuah dunia di mana manusia dan bumi bisa bersama-sama. Selamat untuk masing-masing dari Anda. Semoga pekerjaan Anda menjadi sebuah sinar untuk dunia dan bahwa keadilan iklim tidak dapat dipisahkan dari kepemimpinan masyarakat adat dan aksi lokal. Terima kasih banyak. Apa yang sudah mereka alami, apa yang mereka sudah tangkap, kurangnya ikan dari sebelumnya, dan para nelayan ke laut untuk menangkap lebih banyak ikan. Ini berdampak pada penghasilan mereka secara harian. Dan praktek-praktek yang digunakan masa lalu untuk memancing dahulu, banyak dari hal ini sudah hilang dengan berjalannya waktu. Sea Women from Melanesia itu adalah program nirlaba yang dimulai di tahun 2002 dan melibatkan 20 perempuan di 25 masyarakat setempat. Peran saya adalah untuk mendukung perempuan muda, melatih mereka dan mengajar mereka bagaimana tentang konservasi maritim dan mendapatkan pendapat semua orang untuk memahami tentang konservasi dan juga keanekaragaman hayati dan untuk bisa mendapatkan lebih banyak ikan atau lebih sedikit ikan. Sea Women of Melanesia sangat senang akan kehadiran kita hari ini. Melalui workshop yang kita gelar di bulan Juni, merupakan suatu kisah yang positif untuk melindungi sumber daya kelautan Anda. Kami melihatnya sebagai pengetahuan tradisional yang diikuti dengan informasi ilmiah. Dan kami berhasil membuat suatu rencana pengelolaan bagi masyarakat untuk bisa meningkatkan perikanan mereka. Bekerja dengan mereka merupakan suatu kesempatan yang luar biasa. Ada banyak sekali pengetahuan yang saya peroleh tentang bagaimana kita bisa menjaga sumber daya laut kita dan juga apa yang bisa merusak sumber daya laut tersebut. Kegiatan survei kami yang untuk menghitung ikan itu di-upload ke platform AI dan ini bisa ditransformasi kembali sehingga bisa menciptakan pemahaman yang lebih baik tentang berapa banyak terumbu karang yang ada dan berapa banyak ikan yang tersedia, dan ini membuat mereka mampu untuk menciptakan rencana pengelolaan dan juga menjaga sumber daya kelautan mereka. Jangka panjang akan ada penangkapan ikan yang lebih berkelanjutan dan juga mendapatkan diet yang lebih baik karena mereka bisa menangkap cukup banyak ikan dan juga di atas semuanya melindungi apa yang kita miliki untuk generasi masa depan. Untuk itulah kenapa kita membawa pengetahuan baru ini kepada mereka, dan ini memperkuat mereka untuk memainkan peran pemimpin untuk bisa melindungi lingkungan laut. Selamat kepada Sea Women of Melanesia.
Sejak 2018, Anda telah memberdayakan perempuan untuk memimpin upaya konservasi laut, memadukan pengetahuan lokal dengan pengelolaan lingkungan untuk melindungi ekosistem pesisir. Sea Women of Melanesia, bagaimana inisiatif Anda bisa mengintegrasikan pemberdayaan perempuan dengan perlindungan ekosistem laut? Perjalanan kami bermulai dari kawasan laut yang kaya di Papua Negara, di banyak terumbu karang yang menjadi pusat dari kehidupan kami dan budaya dari masyarakat pesisir. Sejak 2018, Sea Women of Melanesia telah berkomitmen untuk memastikan bahwa perempuan yang seringkali kurang terwakili dalam konservasi itu diberikan kekuatan dan juga dilibatkan dalam melindungi lingkungan kelautan. Kami memberdayakan perempuan melalui pelatihan khusus dengan memberikan teknik dan juga bagaimana memonitor kelautan dan memainkan peran utama dalam mengelola wilayah-wilayah kelautan dengan menyatukan pengetahuan tradisional dengan ilmu pengetahuan kelautan yang modern. Kita bisa menciptakan praktek penangkapan ikan yang berkelanjutan dan juga mendukung ketahanan pangan. Pekerjaan kami telah memberi manfaat lebih 2.000 orang dan menjaga 1.500 hektar dari ekosistem laut. Penghargaan ini merupakan suatu penghargaan bagi Sea Women of Melanesia dan memvalidasi peran dari masyarakat adat bahwa perempuan adat bisa membentuk masa depan melalui konservasi. Sukses kami bukan hanya buat kami, tetapi juga kepada komunitas para tetua dan para mitra kami. Dengan rekognisi ini, kita akan terus menginspirasi perempuan lain dan masyarakat di Melanesia dan luar itu untuk melindungi laut kami. Dan untuk itu kami ingin mengucapkan terima kasih kepada UNDP Equator karena telah mengakui misi kami dan juga menyebarluaskan misi kami. Masyarakat adat mungkin yang pertama terdampak oleh krisis iklim, tetapi mereka juga yang akan merespon pertama kali untuk memitigasi bencana alam. Masyarakat adat tahu bagaimana melindungi hutan, tapi mereka tidak menyebarkannya kepada dunia dan menahannya untuk diri sendiri. Dan disinilah di mana bercerita itu memainkan peran. Kami memulai di tahun 2014 sebagai Indigenous Filmmaking Community untuk membuat video singkat untuk membahas masalah yang ada di sekitar kita, baik isu lingkungan hidup, sosial, dan juga untuk menjaga budaya. Dan kami selalu memulai dengan menggelar diskusi melalui screening film dan dialog dengan para kaum muda. Kami mulai membahas tentang perubahan-perubahan yang dilakukan untuk masyarakat kami sendiri. Tapi yang terpenting di sini adalah untuk melengkapi kaum muda dengan keterampilan sehingga mereka bisa membuat perubahan di dalam masyarakat mereka sendiri. Kami sudah banyak menanam pohon lokal dan juga merestorasi lahan. Kami menggerakkan anak-anak muda secara kolektif dan mereka kembali ke akar mereka. Kami membangun ruang-ruang belajar yang mungkin tidak mereka dapatkan di pendidikan formal, tapi mereka dapatkan dari masyarakat adat. Berbagai inovasi kami bangun bersama masyarakat adat dan juga anak muda. Membangun rumah aman asap, memaksimalkan pekarangan rumah menjadi ruang pangan hidup. Ini yang kami lakukan saat ini bersama masyarakat adat dan juga mendorong anak muda agar terlibat dalam berbagai pengembangan inovasi yang ingin kami lakukan. Perempuan Dayak khususnya juga semakin banyak berani berdiri di garis depan, mengorganisasi program pencegahan kebakaran, memimpin upaya penanaman pohon, mengajarkan orang lain juga tentang mata pencaharian berkelanjutan, dan juga bersuara lantang tentang keadilan iklim. Saya akhirnya berhasil membuktikan bahwa itu bukan menjadi penghalang bagi saya untuk turut serta dan berkontribusi dalam pemadam kebakaran, khususnya dalam memadamkan kebakaran hutan dan lahan. With our storytelling, festivals, and all the social media advocacy that we do, we try to bring these stories coming from. Melalui media sosial kita berusaha membuat kisah dari akar rumput ke atas dan menjawabnya ke dunia. Jadi ini bukan hanya sesuatu yang dilakukan perorangan, tetapi bersifat komunitas. Kami menunjukkan kepada ribuan kaum muda bahwa semua orang itu sangat bersemangat untuk berkontribusi.
Selamat kepada Yayasan Ranu Welem, dipimpin oleh pemuda adat Dayak. Inisiatif ini memulihkan hutan, memperkuat identitas budaya, dan membangun ketahanan iklim di Kalimantan. Yayasan Ranu Welem, bagaimana pekerjaan Anda membentuk kembali lanskap sosial dan lingkungan di wilayah Anda? Dan pelajaran apa yang dapat ditawarkan secara global? Salam dari Kalimantan. Kami sangat merasa terhormat karena mendapatkan rekognisi atas nama masyarakat datang dan kaum muda dari Ranu Welem Foundation. Kami tahun 2000 telah apa yang kita lakukan di 2004 telah berkembang menjadi suatu gerakan lingkungan yang didasarkan pada kebijakan masyarakat adat dengan memperbaiki 3.000 hektar hutan dan juga lahan gambut. Dan ini menjadi shelter pertama dan menunjukkan kepada dunia bahwa solusi untuk krisis iklim dan lingkungan terus datang dari akar rumput, khususnya masyarakat adat. Kekuatan kami berada di dalam kepemimpinan kolektif kami. Lebih dari 1.000 kaum muda telah dilatih dan dimobilisasi sebagai aktivis iklim, sebagai pengawas hutan, membuat film, dan juga respon masyarakat. Perempuan Dayak mulai masuk ke dalam pemadam kebakaran dan juga melakukan kampanye digital secara nasional melalui berkisah pendidikan, dan kita tidak hanya melindungi ekosistem tetapi juga mereklamasi kembali budaya kami, hak kami, dan juga masa depan kami. Penghargaan ini adalah untuk para tetua kami, para leluhur kami, dan para kaum muda dan semua yang telah berdiri untuk melindungi hutan kami, dan ini menunjukkan bahwa pengetahuan adat itu bukan hanya dari hati tetapi merupakan pemandu ke masa depan, dan kini bisa memperkuat suara masyarakat datang untuk mengenali lahan adat dan mendorong pengakuan dan legalisasi dari undang-undang tentang masyarakat adat di Indonesia. Dan sebagai akhir saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Anda karena telah berdiri bersama kami dan menginspirasi kami, dan bahwa kita bisa muncul atau tumbuh kembali dari hutan. Terima kasih banyak. Kwangu mimi kulinda pwani yetu ni moja kati ya nafasi muhimu ya kutoa mchango katika ustawi wa maisha ya viumbe hai, lakini Tapi kita juga ingin lebih penting lagi memiliki sebuah lingkungan dan berjuang melawan perubahan iklim. Sustainable Ocean Alliance SOA. Perjalanan kita dimulai di pesisir Bagamoyo. Kita melihat lautan, sumber daya alam mulai menurun. Kita melihat kerusakan di hutan bakau dan ribuan hektar terdampak karena polusi yang berdampak pada peningkatan perubahan iklim atas sumber daya, pemanfaatan dan aktivitas kita meninggalkan ratusan orang dalam rasa lapar yang betul-betul awalnya tergantung pada laut. Jadi komunitas pesisir setelah hidup di dalam ekosistem ini untuk jangka waktu yang panjang. Sangat penting bagi kita untuk bisa memadukan pengetahuan dan pemahaman mereka, karena mereka orang-orang yang bisa berbagi situasi nyata tentang apa yang terjadi di lapangan. Kita sudah melatih 184 orang dari kebutuhan konservasi, strategi konservasi, bagaimana bisa memanfaatkan sumber daya laut, dan setiap pengetahuan dan semua hal yang kita miliki kita padukan. Saat ini kita punya 5.000 hektar tanaman bakau, menanam lebih dari 100.000 pohon bakau, dan kita punya 100 meter persegi dari lamun atau seagrass. Komunitas juga sudah diberdayakan di dalam kegiatan ekonomi biru yang berkelanjutan seperti penanaman rumput laut lewat tambahan nilai yang dibutuhkan. Kita memantau dan melindungi hutan kita di Tanzania dan juga lautnya. Kita percaya bahwa kita harus betul-betul menanam dengan baik hutan kita dan juga memberdayakan ikan-ikan kita miliki. Hasilnya ekonomi masyarakat kita, negara kita semakin baik, dan juga lingkungan kelautan kita juga. Perempuan di dalam komunitas memainkan peran yang sangat penting karena kegiatan ini membantu ibu-ibu menjalankan bisnis. Karena aktivitas mereka betul-betul sangat penting sekali untuk menanam rumput laut. Para perempuan ini ikut dalam seminar dan juga mereka terlibat
Dan saya melihat pentingnya pemuda untuk bisa memperkuat berbagai upaya karena saat ini kita sangat bergantung dari para pemuda. Mereka lah yang ingin melihat apa yang terjadi. Karena sejauh ini kita ingin melindungi dan bisa memproteksi laut yang kita miliki ini. Selamat kepada SOA Tanzania, gerakan yang dipimpin kaum muda ini memulihkan hutan bakau dan padang lamun, mempromosikan literasi kelautan dan menciptakan mata pencaharian berkelanjutan di sepanjang pantai Tanzania. SOA Tanzania, bagaimana Anda telah menghubungkan pemberdayaan pemuda dengan pemulihan dan perlindungan ekosistem laut? Menerima penghargaan Ekuator ini telah menunjukkan nilai-nilai dunia, pekerjaan anak-anak muda, dan juga komunitas pesisir masyarakat adat setempat memulihkan kesehatan laut, keberlanjutan laut, aksi lokal, suara lokal, betul-betul dapat digaungkan dan memberikan sebuah sorotan di dalam audiens global dan di dalam platform global seperti lewat hadiah Ekuator. Penghargaan Ekuator ini bukan hanya untuk SOA Tanzania, tapi untuk masyarakat pesisir yang sudah bekerja di wilayah ekosistem tanaman bakau, padang lamun, yang telah bekerja untuk menanam pohon, memulihkan juga lamun, dan kita dedikasi Equator Prize ini kepada masyarakat pesisir Bagamoyo dan kepada setiap orang yang sudah bekerja untuk menanam tanaman bakau dan setiap bibit di laut dan setiap upaya yang dilakukan untuk menanam padang lamun, dan ini betul-betul ada di Lautan Hindia. Kita dedikasikan ini untuk anak-anak muda, para penyelam muda yang mengerti soal laut dan memahami program bahwa kita tahu ada peningkatan air laut dan kita tahu bisa dilibatkan dalam banyak cara. Kita dedikasikan untuk generasi yang akan datang yang akan mewariskan sebuah laut yang sehat dan berkelanjutan untuk generasi yang akan datang, sehingga mereka bisa paham bahwa setiap aksi itu dihitung, apakah kecil atau besar, dan ini bisa diberikan sebuah sorotan, pendorong, visibilitas sekaligus rekognisi, dan juga sebagaimana telah terjadi dengan hadiah Ekuator ini. To conclude, congratulations once again to all the 2025 Equator Prize winners. Each initiative will receive $10,000 to continue their work to expand the initiative thanks to our generous partners. Your dedication to nature-based solutions, community empowerment, and climate action is truly inspiring. To close this celebration, we are delighted to share a special performance by Grammy Award-winning singer from Côte d'Ivoire, Gobert Gore. Her song, Ayoka, is a vibrant expression of gratitude and joy. As you watch, take in the beautiful scenery from the quiet strength of the river to the fiery energy in the village dance. It is a perfect reminder of the beauty we are fighting to protect. Thank you and goodbye. Lagu Ayoka ungkapan rasa syukur sukacita penuh semangat. Sambil menonton nikmati pemandangan yang indah dari kekuatan tenang sungai hingga energi membara dari tarian desa. Pengingat yang sempurna tentang keindahan yang sedang kita perjuangkan untuk dilindungi.
Congratulations everyone. Selamat semuanya. Tolong tepuk tangan untuk Anda semua. Terima kasih sudah menonton sekaligus semua bersama-sama. Semoga Anda menikmati perayaan ini. Ucapan selamat setulusnya untuk masing-masing Anda semua. Anda sumber inspirasi. Sebuah kehormatan untuk bisa bekerja dengan Anda dalam beberapa bulan terakhir ini. Kami ucapkan terima kasih dari lubuk hati kami yang paling dalam. Bekerja bersama kita, membuat sebuah seremoni yang indah. Mudah-mudahan Anda menyukainya. Kita mencoba untuk menambahkan sebisa mungkin suara-suara Anda, pesan-pesan indah Anda, kekuatan cerita Anda. Jadi terima kasih atas pekerjaan yang Anda lakukan setiap hari. Dan terima kasih banyak sudah hadir bersama kita, menonton seremoni ini bersama. Ini kehormatan besar dan kita akan terus terhubung dan mempromosikan seremoni ini, pekerjaan Anda lewat saluran yang kita miliki di medsos UNDP, saluran UNDP. Anda semua punya bahan materi yang bisa Anda gunakan. Kami menyambut Anda untuk menggunakannya juga, sehingga kita bisa terus berlanjut berbicara soal solusi Anda, suara Anda kepada seluruh dunia. Tolong tetap kita saling terhubung. Gunakan WhatsApp chat untuk berkomunikasi dengan kami. Kalau ada sesuatu yang Anda butuhkan dari sisi kami, jangan malu-malu untuk menjangkau kami. Saya ingin ucapkan terima kasih atas nama seluruh Equator Initiative Team yang ada di sini. Terima kasih juga kepada semua yang telah bekerja sangat keras sekali untuk membuat hal ini terwujud. Terima kasih semuanya. Pelukan hangat untuk Anda semua. Semoga Anda memiliki hari yang indah, malam yang indah, pagi yang indah, dimanapun Anda berada. Sampai jumpa. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat atas kerja kerasnya.